Halo semuanya, kembali bersama kami. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Di episode kemarin, kita sudah tahu kalau Jaemin membuka buku harian Ganon. Kalian penasaran isi dari buku harian Ganon? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita diawali dengan Jaemin membaca buku harian Ganon. Bulan Ancestral 16 Maret 2022. Aku bertemu dengan naga biru dan dia mengatakan bahwa aku makhluk menjijikkan karena aku seorang dark magician. Bulan Ancestral 30 Maret 2022. Entah bagaimana aku berkelana bersamanya. Berkat Mayetri, perjalananku jadi terasa sangat menyenangkan. Dia ini benar-benar naga atau bukan? Bulan Ancestral 26 April 2022. Aku tiba di lokasi yang ada di pegunungannya Mayetri. Sebuah tempat di mana tidak seorang manusia bisa menginjakkan kakinya. Aku memutuskan untuk menyebut tempat ini sebagai kehancuran. Bulan Ancestral 24 Desember 23. Dragon Lord telah menyatakan bahwa aku akan dimusnahkan oleh ras naga. Aku tidak apa-apa, tapi aku hanya khawatir pada Mayetri karena dia mengkhianati rasnya demi aku. Aku ingin pergi darinya, tapi aku tidak bisa karena aku mencintai Mayetri. Bulan Ancestral 8 Maret 41. Sebenarnya pertarungan apa yang telah kamu hadapi? Tanggal pada batu nisanmu sudah 65.966 tahun yang lalu. Bulan Ancestral 1 Mei 41. Kami memutuskan untuk tinggal di sebuah gunung. Untuk sementara kami bisa bersembunyi dari ras naga. Kami akan pergi ke Garmon setelah ini, tempat yang tertulis di paling dasar batu nisan itu. Walaupun tempat itu sudah tidak ada lagi, tapi ada satu yang aku yakin ada di situ. Mayetri berkata, "Ganon, cinta padaku." Jaemin bergumam, "Aku rasa aku tahu apa batu nisan yang dia maksud. Sebelum aku pergi untuk berperang, aku, Diablo Volfir, aku akan menuangkan seluruh penderitaan masa lalu dan harapan untuk masa depan di sini. Aku menulisnya 65.966 tahun sebelum masanya Ganon, dan 700 kemudian aku lahir. 66.666 tahun telah berlalu sejak masa itu. Tapi di mana Garmon itu sebenarnya? Aku menulisnya seolah aku sangat yakin atas kemenanganku. Tapi aku tidak pernah mengingat ada menulis Garmon dimanapun. Ada seseorang telah menemukannya sebelum Ganon. Tidak disangka, dia menantang sebuah kebenaran yang mana para 12 dewa sembunyikan hanya dengan perfect cell. Bahkan jika itu manusia yang telah dijadikan budak para 12 dewa sekitar 60.000 tahun yang lalu, aku telah lahir ke dunia ini dengan tubuh ini. Demi menghancurkan para 12 dewa sialan itu, manusia akan sekali lagi bisa merasakan kebebasan untuk selamanya. Mayetri berkata, "Dia bilang dia mencintaiku, walaupun dia tidak pernah mengatakan itu padaku sebelumnya, dan bertingkah seperti terganggu kapanpun aku dekat-dekat dengannya. Kamu yang mengatakan sendiri bukan bahwa
Ganon akan terus hidup di hatimu selama kamu mengingatnya selamanya. Jadi kamu juga bisa mengatakan hal-hal yang manis walaupun kamu hanya seorang bocah. Bukankah mengagumkan jika aku bisa kembali ke masa-masa itu? Semua orang pasti akan berpikir seperti itu. Jaemin bergumam, walaupun aku sudah datang terlalu jauh dari masa itu. Mayetri berkata, tapi Black Manamu, apa sebenarnya itu? Apa kamu benar-benar seorang dark magician? Itu hanya sihir hitam biasa kok. Jangan omong kosong. Kamu pikir aku tidak pernah mencoba menggunakan sihir hitam untuk membuka segelnya? Apa kamu mempelajari sihir hitam? Apa kamu sudah gila? Aku membawa seseorang yang bisa menggunakannya. Kamu menculiknya berarti. Kami hanya berbagi pandangan kok. Aku memintanya untuk mengikutiku jika dia tidak ingin mati. Kemudian dia langsung patuh. Jaemin bergumam, kalau pada situasi umum ini namanya disebut sebagai pemerasan dan penculikan. Mayetri melanjutkan perkataannya. Tapi meskipun mau bagaimana kami mencoba, buku itu tidak bereaksi sama sekali. Tapi itu berbeda hingga kamu dan Black Manamu hadir di sini. Aku tidak mau mengakuinya, tapi kekuatan yang dia cari adalah bukan dari dunia ini. Baiklah, aku akan mengatakan kepadamu yang sebenarnya. Aku adalah seorang penyihir yang telah menerima wasiat Ganon. Bagaimana bisa aku mempercayaimu yang tidak pernah bertemu dengan Ganon sebelumnya? Aku tidak menerima darinya secara langsung, tapi kami mengikuti langkah yang sama. Jadi ini bukan hal yang aneh jika aku hadir untuk meneruskan jejaknya. Kalau begitu, apa kamu juga akan menaklukkan 12 dewa itu? Apa dia juga mengatakan itu? Tidak. Tapi aku menjadi yakin setelah membaca buku hariannya. Dia begitu marah pada 12 dewa dan membenci para naga yang bekerja bersamanya. Jika kamu memilih jalan yang sama, maka di ujung jalan itu kamu akan menghadapi para 12 dewa. Kamu benar, aku akan melawan para 12 dewa itu. Itu mustahil. Aku juga membenci 12 dewa itu dan para naga yang dulu membunuh Ganon. Dan jika itu kamu, aku yakin kekuatanmu akan sama dengan naga-naga itu nanti. Tapi mereka tidak hanya satu, tapi 12 makhluk yang memiliki kekuatan setara dengan naga. Aku mohon agar demi kebaikanmu, hiduplah seperti manusia biasa pada umumnya. Dan menyerahlah. Dulu sekali, ada seorang pria yang menantang para 12 dewa. Pria itu memiliki banyak sekali teman, tapi dia kehilangan semuanya. Baik itu mati atau mengkhianatinya. Pada akhirnya, pria itu kalah dari 12 dewa dan disegel di wilayah keabadian. Tapi dia tidak pernah menyerah, bahkan hingga detik ini. Jadi aku juga tidak bisa menyerah. Kamu, Ganon, dan mungkin seseorang yang jauh lebih dulu dari periode yang lebih lama melampauiku, dan generasi-generasi selanjutnya akan mati. Warisan dan peninggalan mereka akan terus hidup sampai 12 dewa itu mati. Ikuti aku, ucap Mayetri. Kita beralih di tempat Ras. Dia masih mencari Jaemin. Jaemin berkata, "Jadi, aku bertemu denganmu di sini. Apa yang sedang kamu lakukan?" "Jaemin, ayo kembali," ucap Ras. Kita pun dialihkan di mana ibu Jaemin dan Jaemin bertemu.
Ricky berkata, "Sudah aku duga, kamu pasti akan kembali." Di sisi prajurit, di sana ada seorang prajurit berkata, "Kami sangat berutang nyawa atas kebaikan Anda." "Tidak, aku sungguh tidak melakukan apa-apa." Kita sudah sampai di tempat kerajaan Saldam, daerah kekuasaan Pior Nesman. Kita dilihatkan ada dua anak yang sedang mengejar tikus. Setelah itu, seorang wanita di sana dimarahi. "Apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa tidak memegangnya dengan benar? Cepat tangkap!" "Maafkan aku." Wanita itu pun merapikan tempat tersebut. Dia berkata, "Bagaimana aku harus membersihkan semua ini?" Di belakang si wanita itu ada seorang anak yang sedang ngobrolin wanita tersebut. "Aku penasaran kapan si pecundang itu akan hilang dari sini. Hanya melihatnya saja sudah membuatku mual. Menurutmu kenapa direktur sekolah masih saja melindunginya? Tapi karena pecundang itu malah membuat kita terlihat bagus." "Itu benar juga," si wanita itu bergumam. "Mereka begitu tega. Aku bisa mendengar semuanya. Kenapa aku seperti ini?" Kita beralih di tempat istana. Di sana sudah ada hidangan makanan. Di sana ada konpior berkata, "Terima kasih sudah datang jauh-jauh ke sini. Para chef sudah menyiapkan semua ini khusus untuk kalian. Silakan menikmati sepuas kalian dan istirahat sebanyak yang kalian butuhkan. Aromanya enak sekali. Ini makanan terbaik selama hidupku. Terima kasih atas kebaikan Anda." "Bukan apa-apa. Saya hanya khawatir ini tidak sesuai dengan selera atau standar Anda yang merupakan anak dari keluarga Bell." "Justru ini lebih dari cukup," ucap Ibu Jemin. Kita pun sudah berada di malam hari. Di sana ada Jemin. Jemin bergumam, "Tidak begitu ada yang bisa dilihat. Apa aku kembali saja?" Kita dilihatkan ada dua orang yang sedang mengikuti Jemin. Orang di sana berkata, "Kamu lihat itu. Gelang itu sebuah artefak, sebuah objek yang luar biasa. Seharusnya itu tidak dimiliki oleh seorang anak kecil seperti dirinya. Apa dia seorang bangsawan? Aku yakin orang tuanya memberi itu kepadanya tanpa mengetahui apa-apa. Bukankah menurutmu direktur sekolah akan menyukainya? Mungkin dia akan memberi kita hadiah." "Sudah ditentukan," Jemin berkata pada Black. "Ada dua bajingan yang mengikutiku. Apa maksudmu? Aku tidak tahu apa niat mereka. Tapi ini boleh juga, karena aku sangat bosan." Kalian penasaran apa yang akan dilakukan Jemin kedua orang itu? Jadi, jangan lewatkan di episode yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah!